Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursia Aini dengan NIM 2018 310008. Saya di sini sebagai Direktur Utama dalam PT Indofood. Perkenalkan, nama saya Jamalul Akbar dengan nomor NIM 2018 310 151 dengan jabatan Dewan Komisaris. Nama saya Sri Wahyudi, NIM 2018 310056 sebagai Wakil Direktur. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Kustandila, NIM 2018 310107. Di sini saya sebagai Sekretaris Perusahaan. Nama saya Nenur Cahyani, NIM 2019 310 116. Di sini saya sebagai Manajer Keuangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Effendi, NIM 2019 31007. Saya sebagai Manajer Operasional. Perkenalkan, nama saya Mohsen Effendi, NIM 2019 310008 sebagai Manajer Pemasaran. Perkenalkan, nama saya Ari Pratama Prasetyo Arifin, NIM 2019 310108. Saya di sini sebagai Investor Relation. Pengambilan keputusan dalam keadaan pasti, yaitu dengan pengeluaran produk terbaru dalam meningkatkan minat konsumen. Pengambilan keputusan pasti, yaitu berlangsung dalam hal apabila alternatif yang dipilih, yaitu ditentukan dengan pasti. Yang kedua, keputusan yang diambil didukung oleh informasi atau data yang lengkap sehingga bisa dikatakan akurat pada hasil tindakan yang dilakukan untuk selanjutnya. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan secara pasti mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang keempat, biasanya selalu dihubungkan dengan keputusan yang menyangkut masalah rutin, karena kejadian tertentu di masa yang akan datang dapat dijamin terjadi. Yang kelima, pengambilan keputusan seperti ini dapat ditemui dalam kasus atau model yang bersifat deterministik. Yang terakhir, teknik penyelesaiannya atau pemecahannya biasanya menggunakan antara lain teknik pemrograman linier, analisis jaringan atau teori antrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya mengadakan meeting ini ingin membahas terkait omset penjualan produk kita selama beberapa bulan terakhir. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung ingin mendengarkan presentasi dari Bapak Husen selaku Manajer Pemasaran. Baik, terima kasih kepada Ibu Direktur Utama atas waktunya untuk saya presentasi. Dengan berdasarkan hasil survei lapangan oleh rekan-rekan tim kami, bahwa dengan melihat grafik beberapa bulan terakhir kita mengalami penurunan dan tidak lagi ada peningkatan. Hal ini disebabkan karena turunnya performa penjualan kita, yakni konsumen merasa bosan dengan produk-produk kita saat ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi, Pak, karena para konsumen pasti akan merasa bosan dengan produk yang hanya gitu-gitu saja. Konsumen menginginkan produk yang bervariasi, yang terbaru. Benar yang dikatakan oleh Pak Husin. Karena yang kita lihat saat ini, konsumen lebih memilih produk dengan
yang terbaru dan harga promo. Dan tentunya perusahaan kita saat ini memiliki banyak pesaing dengan produk yang lebih unggul. Itu pun bukan perusahaan kecil, tapi perusahaan yang sangat besar. Seperti itu. Jadi kita harus segera tanganin masalah ini Bapak dan Ibu sebelum semuanya terlambat. Baiklah, nanti kita lanjuti untuk masalah ini. Selanjutnya saya ingin mendengarkan presentasi dari manajer keuangan. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk bisa presentasi hari ini. Saya membenarkan kepada manajer pemasaran bahwa omset keuangan menurun akan berkurangnya dari permintaan konsumen. Dengan adanya masalah seperti ini, menurut pendapat kalian, apa yang bisa kita lakukan untuk omset penjualan perusahaan kita selanjutnya? Menurut pendapat saya, jika kita meluncurkan produk varian terbaru, maka kita bisa lagi menarik minat konsumen. Benar sekali. Selain itu, kita bisa juga menarik perhatian para investor melalui produk baru tersebut. Kalau begitu, bagaimana dengan Ibu Direktur? Baik, tapi sebelumnya saya minta Bapak Husen untuk kembali ke tempatnya. Dan untuk terkait omset penjualan kita, agar bisa meningkat lagi, kita akan melakukan atau kita akan memberikan harga promo terhadap produk kita. Dan untuk masalah para konsumen yang sudah mulai merasa bosan terhadap produk kita, maka kita akan meluncurkan produk-produk dengan varian terbaru. Saya setuju dengan Ibu, tetapi masalahnya peluncuran produk baru pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lalu bagaimana dengan Ibu Liana selaku manajer keuangan? Untuk membuat performa penjualan perusahaan kita meningkat, saya setuju. Dan keuangan kita masih bisa memadai dengan pendapatan di tahun sebelumnya. Kalau begitu kita harus langsung membuat konsep produknya. Dengan begitu perusahaan kita tidak menjadi kalah saing dengan perusahaan yang lain. Kalau begitu, dengan kita meluncurkan produk varian terbaru itu suatu keputusan yang pasti kan? Jadi, saya rasa untuk meeting hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita rencanakan ke depannya bisa berjalan dengan lancar dan bisa membuahkan hasil yang baik. Dan saya akhiri meeting kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari video kami yakni bahwa pengambilan keputusan pasti adalah suatu pengambilan keputusan yang diambil dalam kondisi pasti dan dengan beberapa alternatif tindakan yang dapat ditentukan dengan pasti. Dan biasanya masalah terkait pengambilan keputusan pasti tersebut muncul atau sering terjadi secara berulang-ulang. Dalam kondisi pasti, informasi harus bersifat akurat, terukur, dan dapat dipercaya. Demikian video dari kelompok kami. Semoga memberikan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat banyak dalam terkait pengambilan keputusan kondisi pasti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.